Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Untuk minggu ini kita akan membahas di subtema 2, masih di tema 3. Hari ini materi yang akan kita bahas bersama-sama adalah tentang wujud benda. Namun sebelum itu, marilah kita bersama-sama berdoa sebelum belajar. Kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dengarkan dan perhatikan penjelasannya Bunda ya. Pada pembelajaran yang telah lalu, kita sudah belajar tentang pengertian dari benda. Masih ingatkah kalian apakah yang disebut dengan benda? Ya, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Ciri-ciri benda yaitu berarti memiliki volume atau menempati ruang dan massa. Apa yang dimaksud dengan massa? Masih ingat? Iya, massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda tersebut. Berdasarkan wujudnya, benda terbagi menjadi ada benda padat, cair, dan gas. Berikut ciri-ciri wujud benda. Salah satu wujud benda antara lain yaitu padat. Banyak contoh benda padat di sekitar kita, misalnya batu, pensil, kursi, meja. Itu semua merupakan benda padat. Dari benda-benda tersebut, kita dapat menyebutkan ciri-ciri dari benda padat itu apa saja. Yang pertama yaitu bentuk dan volumenya tetap. Zat penyusun benda padat sangat rapat, sehingga kita mudah untuk memegangnya. Terus ada juga dapat diubah dengan perlakuan tertentu. Jadi misalnya benda padat berupa kayu, bisa kita rubah menjadi meja, kursi, ataupun dipahat menjadi sebuah patung. Seperti benda padat, benda cair juga banyak ditemukan di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Nah, benda cair yang paling sering kita temui adalah air. Berikut ciri-ciri benda cair yaitu bentuknya berubah mengikuti wadah tetapi volumenya tetap. Zat penyusunnya tidak terlalu rapat sehingga masih dapat bergerak. Permukaannya tenang dan datar, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah dan meresap melalui celah-celah kecil atau peristiwanya disebut dengan kapilaritas. Selain berwujud padat dan cair, benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya, udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Berikut ciri-ciri benda gas. Bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai tempatnya. Zat penyusunnya tersusun renggang, menempati ruangan, dan menekan ke segala arah. Itulah ciri-ciri dari benda gas. Setelah kita mempelajari tentang ciri-ciri benda berdasarkan wujudnya, sekarang kita akan membuat simpulan dari teks percakapan tentang wujud benda. Informasi dapat ditemukan dari teks percakapan atau dialog. Teks percakapan merupakan teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih mengenai suatu topik. Topik artinya inti pembahasan, misalnya tentang wujud benda. Informasi tentang wujud benda dapat diperoleh dari teks percakapan. Setelah itu, kita dapat membuat simpulan dari teks tersebut. Simpulan merupakan pendapat akhir berdasarkan uraian sebelumnya. Perhatikan contoh Bunda berikut. Perhatikan dan bacalah teks percakapan berikut dengan cermat.
Di sini Bunda berikan contoh, ada teks percakapan dengan judul wujud benda. Bacalah dengan seksama. Dari teks percakapan itu kita bisa membuat simpulan, yaitu bahwa wujud benda terdiri dari 3, yaitu padat, cair, dan gas. Kita juga dapat membuat simpulan teks dari hasil pengamatan. Misalnya pengamatan pada percobaan tentang wujud benda. Catatan hasil percobaan tersebut dapat disusun menjadi teks hasil pengamatan. Berikut contohnya. Perhatikan dan bacalah contoh teks hasil pengamatan berikut ini. Setelah kalian baca, maka kita bisa menyimpulkan bahwa pensil merupakan benda padat karena bentuknya tidak berubah meskipun diletakkan di tempat yang berbeda-beda. Begitulah cara membuat simpulan. Untuk tugas hari ini, silakan kerjakan buku petik 3C, halaman 57 dan 60, khusus untuk muatan bahasa Indonesia saja, yaitu nomor 1 sampai 5. Ya, diingat halaman 57 dan 60, khusus muatan bahasa Indonesia, nomor 1 sampai 5. Dikerjakan langsung di buku petik 3C. Tulisannya yang rapi dan jelas, lalu difoto dan kirimkan ke Google Classroom Bunda Lilis. Pastikan difoto dengan jelas ya. Cukup sekian pembahasan Bunda pada hari ini. Kurang lebihnya Bunda minta maaf. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.